Jenius Mendadak bersama The Prams. Ya, adik-adik, The Prams akan melanjutkan video-video pembelajarannya ya untuk adik-adik yang siap belajar dari manapun berada. Kesempatan ini The Prams akan membahas ya, ini tutorial penyampaian materi, jadi bukan sekedar bahas soal, tetapi menyampaikan sebuah konsep yang mendasar tentang materi matematika kelas 8 SMP ya. Untuk Kurtilas sekarang ini tepatnya adalah bab 4 ya. Ini adalah satu bab setelah PTS, setelah penilaian tengah semester. Jadi setelah PTS berakhir kemudian memulai pembelajaran, maka yang dibahas adalah statistika gitu adik ya, untuk matematika kelas 8 SMP. Oke, baiklah. Pada bab statistika ini adik-adik saya sampaikan bahwa kita nanti ada dua bagian, ada dua part ya. Karena di statistika ini akan membahas 3 subbab besar adik. Yang pertama adalah menganalisis data, kemudian yang kedua ukuran pemusatan data, dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Nah gini adik-adik, untuk part 1 ya, bagian 1, The Prams akan bahas tentang menganalisis data. Kemudian nanti bagian 2, The Prams akan bahas ya ukuran pemusatan data maupun ukuran penyebaran data. Itu dalam satu sesi penyampaian gitu adik ya. Oke, ikuti baik-baik supaya adik berhasil memahami apa isi dari bab ini begitu ya. Oke, baiklah. Adik-adik kita awali. Yang pertama adalah menganalisis data ya. Bagaimana data itu bisa kita analisis? Ini disampaikan dalam beberapa hal ya. Yang pertama ini dalam tabel begitu, nanti bisa juga dalam diagram adik ya. Nah sedangkan tabel sendiri itu sangat bermacam-macam, diagram juga bermacam-macam. Nah dalam hal ini adik harus sangat paham nanti macam tabel itu seperti apa, juga diagram itu seperti apa, baik membuat maupun membacanya. Nah disitulah yang dinamakan analisis gitu ya. Kita mulai adik. Yang pertama tentang tabel, ini adalah paling sederhana, ini adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Ini paling sederhana ya. Dimana baris itu ya gini ya, mendatar ini baris. Lalu kolom itu vertikal, tegak, ini kolom. Jadi di sini ya ada 2 kolom gitu adik ya. Kemudian kalau baris datanya ya ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Ya, tahu adik ya? Oke. Sekarang kita akan analisa ya sesuai yang ditanyakan di sini adik. Perhatian, dari tabel di atas tentukan. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan dari data-data ini. Pada tahun berapa mengalami kenaikan? Iya, tentu saja ini dari angka-angka yang ada di sini. Coba adik lihat. Berarti yang naik adalah ini 62, ini 63, berarti naik apa turun adik? Naik ya. Naik, berarti ini bisa kita mulai. Kalau ini belum bisa dianalisa karena belum ada data sebelumnya, berarti naik adik ya. Kemudian dari 63 jadi 64, naik apa turun? Naik, gitu deh ya. Kalau ini bagaimana adik? Ternyata turun ya, betul ya. Yang ini adalah turun ya. Yang 64 jadi 62 ya, tentu saja adalah turun ya. Ini turun. Terus ini bagaimana ini? 62 jadi 60, wow turun lagi. Ya, dari situ maka yang pertama kita bisa jawab adik ya. Pada tahun berapa mengalami kenaikan? Maka jawabannya adalah yaitu ya. Tahun berapa yang naik ini? Di sini adalah tahun 2016. Itu saja atau ada yang lain? Masih ada tentu saja. Ini juga naik adik ya. Di tahun berapa? Dan tahun 2017 gitu ya. Ini informasi yang kita dapatkan dari tabel itu tentang tahun yang naik. Oke. Berikutnya adik-adik adalah pertanyaan yang kedua ya. Penurunan. Ingat ya, penurunan nilai terbesar terjadi pada tahun berapa? Penurunan ya berarti yang turun ini gitu ya. Yang turun kan tahun 18 dan 19 ya. Cuma penurunan terbesar berarti kita mesti menghitung ya, penurunannya ini berapa, berarti kita selisihnya adik ya. Selisihkan apa? 64,20
diselisihkan dengan 62,15. Selisih berarti dikurangi. Biasa adik ya. Oke, 10 kurangi 5, 5. Ini tadi sudah diambil 1 ya, tinggal 1. 1 kurangi 1, 0. Oke, 4 kurangi 2 tentu 2. Ini sudah. Ternyata penurunannya ini adalah seperti ini. 2,05. Jadi turunnya hanya 2 macam adik ya, hanya 2 macam. Sekarang penurunan yang ini mari kita coba. Berarti angka berapa itu? 62,15 dikurangi dengan 60,11. Nah, selisihnya. Mari, 5 kurangi 1. Dia adalah 4. Gitu ya, Dik ya. Kemudian 1 kurangi 1 tentulah 0. Kemudian di sini ada 2. Gini, Adik. Ternyata penurunannya besar mana? Yang tahun 2018 2,05, yang tahun 2019 2,04 ya. Maka besar mana adik? Tentu besar 2,05. Jadi penurunan nilai terbesar ini pada tahun berapa? Kita jawab aja ya. Yang terbesar berarti ini tahun berapa adik? 2018 gitu ya. Ini dasarnya adalah dari analisa data. Ya, sementara yang ini tidak perlu kita hitung. Kenapa? Karena tahun ini adalah naik, tahun ini juga naik, gitu. Ngerti ya, Dik ya? Ini kita jawab sesuai yang ditanyakan di permasalahan ini. Nah, ini adalah bagian dari menganalisis data. Pertama membaca, dua menganalisa sesuai keinginan. Tentu saja dengan analisis matematis. Ketika harus menggunakan operasi matematika, ya adik-adik harus gunakan. Ketika jumlah ya jumlah, kurangi ya kurangi, begitu seterusnya sesuai kebutuhan. Itu adik ya. Ini tabel paling sederhana terdiri dari baris dan kolom. Namanya adalah tabel baris dan kolom. Gitu. Oke, baiklah adik-adik. Kita lanjutkan materi kita berikutnya. Setelah yang pertama tadi adalah tabel baris dan kolom, maka yang kedua adik-adik mengenal yang namanya tabel kontingensi. Ya, kontingensi. Apa itu? Adalah merupakan tabel yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel kategorik. Jadi dua variabel kategorik di mana terdapat frekuensi bersama dari observasi pada setiap kategori. Jadi ini yang lebih penting, frekuensi bersama. Artinya apa? Frekuensi ini kan nanti angka-angka. Nah, angka ini dipakai bersama-sama antara dua variabel kategorik itu. Jadi dua variabel itu sama-sama menggunakan suatu angka dalam frekuensi itu. Nah, inilah ciri khas dari yang namanya tabel kontingensi. Ada sebuah angka yang dipakai bersama oleh dua variabel kategorik. Ya, ini secara definisi seperti itu. Dan kalau definisi saja tentu di atas awang adik ya, masih abstrak. Karena itu untuk memperjelas definisi itu ya, langsung mari kita dalami contohnya. Ya, adik-adik, pada contoh ini adalah tabel pengujian obat ya. Mohon maaf ini menyebut nama obat bukan berarti apa-apa. Ini sekedar contoh ya. Tidak ada pesan dari sponsor manapun gitu ya adik ya. Ini sekedar contoh saja dan nanti akan kita baca. Ya, dan ini bukan dari penelitian tapi angka-angkanya acak sekedar contoh. Begitu ya. Jadi mohon maaf ini. Kemudian jadi begini adik. Ini ya yang secara bagian sini adalah sakit kepalanya itu masih atau tidak. Maksudnya iya itu berarti masih sakit ya. Tidak itu berarti sudah tidak sakit. Begitu. Kemudian di total mendatar ya ini tambah ini gitu ya. Kemudian obatnya ada dua, Botrek dan Paramex gitu adik ya. Nanti artinya gini, ada 100 orang yang minum Botrek ya, itu ternyata sakit kepalanya iya gitu ya. Dan ada 50 orang yang minum Botrek itu terus tidak sakit ya gitu. Maka total yang minum Botrek ini, total minum Paramex ini, terus ini cara bacanya adik ya. Total ya yang minum Paramex dan Botrek setelah itu masih sakit itu ada 180. Total yang minum Paramex dan Botrek setelah itu tidak sakit kepala itu ada 120. Gitu kan cara bacanya.
Nah, mana dua variabel kontingensi itu ya? Dua variabelnya ini. Pertama adalah variabel sakit kepala. Kemudian yang kedua variabel jenis obat, gitu ya. Nah, itu sehingga satu frekuensi ini dipakai oleh baik jenis obat maupun sakit kepala ini. Itu artinya itu tadi ya. Dua variabel kategorik menggunakan frekuensi yang sama. Gitu. Sudah ada gambaran cara bacanya, Adik ya. Nah, sekarang dari situ untuk latihan mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berikut ini. Baiklah, Adik, perhatian. Berarti banyak pasien yang diuji berapa? Ayo, gimana, Adik? Punya kejelian ya dalam baca ini? Ini tadi yang minum Bodrek sekian, yang minum Paramek sekian, di jumlah 300. Yang tidak sembuh ini, yang sembuh ini, di jumlah juga 300. Itu artinya banyak pasien yang diuji, berarti ada berapa orang, Adik? Ya tentu 300 orang itu. Gitu kan ya? Betul ya? Iya. Jangan salah 300 tambah 300, Adik ya, tidak begitu ya. Ini karena dua variabel gitu. Jadi tetap inilah jumlah pasien yang diuji, banyak pasien yang diuji. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, mari kita lanjutkan. Banyak pasien yang setelah minum Bodrek ternyata masih sakit kepala. Setelah minum Bodrek, Bodrek kita garis bawahi. Sakit kepala iya. Jadi masih sakit kepala. Ya, baris ini kolom ini ketemulah angka. Berapa, Adik? Ternyata ada 100 orang. Begitu, ya. Jadi kita bisa baca itu banyak pasien setelah minum Bodrek tetapi masih sakit kepala ternyata ada 100 orang. Tuh keren ya. Nah inilah. Kemudian berikutnya pertanyaan C. Banyak pasien yang sembuh dari sakit. Sembuh berarti tidak sakit kepala. Nanti daerah sini ya. Setelah minum Paramek. Paramek mana? Daerah sini, Adik. Oh iya udah ketemu. Jadi minum Paramek daerah ini, kemudian sudah tidak sakit kepala. Oh ya ampun, ketemu angkanya. Berapa, Adik? Ternyata ada 70 orang. Betul gitu, Adik ya? Oke. Sekarang analisis data yang D ya, pertanyaan D. Bagaimana ini? Dapat disimpulkan obat yang lebih manjur adalah. Lah ini Adik punya pakai analisa ya, pakai definisi manjur itu bagaimana kan begitu ya. Terlepas dari hanya sekedar angka-angka itu. Tentu saja yang disebut manjur itu apa, Adik? Setelah minum obat sudah tidak sakit kepala. Gitu, Dek ya. Setelah minum obat sudah tidak sakit kepala. Nah, kalau sudah tidak sakit, maka yang kita analisa pada daerah yang tidak sakit kepala. Di sini berarti. Ya. Lebih banyak mana ini? Paramek atau Bodrek? Ternyata yang tidak sakit kepala lebih banyak Paramek, ya. Betul ya? Paramek lebih banyak, sudah tidak sakit kepala. Ini cuma ada 50, ya. Artinya mana yang lebih manjur? Ya, berarti yang lebih manjur adalah ya tadi Paramek apa Bodrek? Iya, tentunya Paramex ya. Ini lebih manjur. Kenapa? Setelah minum obat ya sudah tidak sakit kepala. Itu lebih banyak dibanding setelah minum Bodrex ya. Gitu, Adik. Lebih tepatnya sebenarnya diambil prosentasenya, Adik ya. Kalau prosentasenya kan dari semua yang minum ini berarti 7/8 dibanding 5/10 jelas tetap jawabannya adalah Paramek lebih manjur daripada Bodrek menurut contoh data ini, Adik ya. Dan ini jangan dijadikan panutan, ini bukan penelitian tapi hanya belajar cara membaca yang namanya tabel kontingensi, di mana di situ ada dua variabel kategorik dan ada frekuensi atau angka yang dipakai secara bersama dan membacanya harus benar ya. Kalau materi ini Adik pelajari dengan sangat bagus, wow keren ya. Adik masih di kelas 8 SMP tapi cerdas membaca data apapun langsung ya, cepet ya, dan begitulah yang namanya jenius. Mendadak bersama The Prams. Lu kok sampai gitu? Iya. Jadi harus cermat, Adik ya. Oke, baiklah. Nah, berarti di materi ini kita sudah lewat. Oke ya, Adik, kita lanjutkan
berikutnya. Baik, perhatian semuanya. Pertama tadi ada namanya tabel baris dan kolom. Kemudian ada tabel kontingensi. Nah, dilanjutkan ada namanya tabel frekuensi kumulatif, adik ya. Nah, jadi ada frekuensinya tentu. Ini satu bukti. Ini namanya frekuensi. Kemudian ada kumulatif. Kumulatif itu kan gabungan, adik ya. Dan nanti akan seperti apa? Nah, ini kita lihat saja ya. Kalau kita melihat ini setelah ada frekuensi, maka kumulatifnya bisa kita buat. Jadi ini tetap 6 karena belum diakumulasi dengan manapun. Kemudian di sini 6, ini ya, ini harus dijumlah dengan sebelumnya. Berarti 6 tambah 6 berapa, Dik? 12 ya. Lalu turun tambah 2 lagi, berarti berapa? 14. Turun lagi tambah 3, Dik, berapa? 17. Turun lagi tambah 5, tentu 22. 22 ditambah 4, oke, 26. 26 ditambah 4 berapa, Dik? Tentu saja 30 dan berakhir dengan angka berapa? 36. Ya. Adik, kamu harus tahu. Angka terakhir pada frekuensi kumulatif tidak lain adalah jumlah frekuensi. Jadi sigma F ini semua adik jumlah, pasti hasilnya sama dengan angka terakhir pada frekuensi kumulatif gitu loh. Ya, ini perhatikan baik-baik. Ini pasti sama. Begitu. Lah, apa toh makna dari frekuensi kumulatif? Artinya kita bisa membaca apa saja. Nah, itulah yang ditampilkan dalam beberapa pertanyaan di bawah ini. Ya. Oke, kita ikuti step by step satu demi satu, adik ya. Coba pertanyaan yang A. Perhatian A. Oke, adik. A adalah banyak siswa yang tinggi badannya kurang dari 151. Adik, tinggi badan 151 mana? Di sini kan? Kurang dari. Kalau kata-kata kurang dari 151, berarti 151 ikut enggak? Ya tentu saja tidak ikut, ya. Berarti yang tingginya mana? 150 ke sana. Ada 150, 149, 148. Lah yang ditanya berapa banyak siswa? Ya tentu kita peroleh ini tambah ini tambah ini, atau tidak lain adalah kalau adik lihat ke sini itu adalah frekuensi kumulatifnya. Langsung kita jawab, berarti ada 14 siswa. Tuh keren kan? Manfaat dari frekuensi kumulatif ya. Seperti itu. Ada gambaran adik ya? Baiklah. Sekarang yang B, perhatian. Banyak siswa yang tinggi badannya lebih dari atau sama dengan 154. Adik, mari perhatian cek ya, 154 ada di mana? Ya, ini 154. Pengennya apa? Dia adalah lebih dari tapi atau sama dengan. Berarti 150-nya ikut dan yang lebih dari ini, oh berarti data ini. Gitu adik ya. Nah, maka 154-nya itu ikut, berarti nanti adalah frekuensi kumulatif dari ini saja. Tentu saja kita buat kumulatif parsial adik ya. Di sini berapa adik? Dia adalah 4 ditambah dengan 6 gitu ya. Jadi ada berapa? Tentu ada 10 siswa. Gitu adik ya. Ini 10 siswa adalah siswa yang tinggi badannya lebih dari atau sama dengan 154. Oke. Gimana? Bisa difahami adik ya? Oke deh. Sekarang berikutnya adalah C. Banyak siswa yang tinggi badannya tidak lebih dari 152. Wow, ini keren adik. Kamu harus sangat paham kata-kata ini. Apa itu? Tidak lebih dari. Kata-kata tidak lebih dari itu bermakna sama, berarti gimana? Sama dengan kurang dari ya, atau sama dengan. Gitu kan, Dek? Yang penting tidak lebih dari. Berarti kurang dari atau sama dengan. Gitu adik ya. Berarti gimana ini? Kurang dari atau sama dengan 152. Mana 152-nya? Ini loh 152. Kurang dari berarti lebih kecil, berarti yang ke atas. Atau sama dengan, itu berarti 152-nya ikut. Gitu kan? Maksud dari soal C itu kan ini adik. Terus di situ
banyak siswanya berapa? Berarti adalah sudah kumulatifnya ke sana. Kumulatifnya jret ketemulah. Angka berapa adik-adik? Ternyata ada 22 siswa. Keren ya. Ini makna dari frekuensi kumulatif ya. Itu ternyata menjawab atau menginformasikan banyak hal ya tentang data yang ada. Gitu adik ya. Oke, masih ada pertanyaan yang D. Banyak siswa yang tinggi badannya, nah kalau tadi tidak lebih, sekarang tidak kurang. Nah, komplit sekali soal ini membawa ke pemahaman yang benar gitu ya tentang menganalisa data. Adik-adik, tinggi badannya tidak kurang dari 153. Kata-kata tidak kurang berarti apa, Adik? Kalau tidak kurang itu berarti apa? Tentu lebih dari gitu ya. Boleh nggak sama? Boleh. Ya, berarti lebih dari atau sama dengan. Itu kata-kata tidak kurang. Tidak kurang dari 153 ya, Adik. Berarti kita konsen di 153 sini ya. Tidak kurang itu lebih dari atau sama dengan. Lebih dari berarti ke bawah dan 153-nya ikut. Berarti ini soal D, Adik ya. Biar Adik ngerti. Oke. Berarti bagaimana? Banyak siswanya ya kita buat frekuensi kumulatif parsial ya. Dimana di situ hasilnya apa, Adik? 4 ditambah 4 ditambah 6. Gitu tahu, Adik ya? Ada berapa siswa, Adik? Oke, ternyata ada 14 siswa gitu ya. Oke. Nah, Adik, ternyata ilmu statistika ini luar biasa ya. Sebenarnya cuma angka-angka yang ditampilkan, tapi ternyata dia menginformasikan sebuah data-data yang sangat penting. Kita bisa ambil banyak makna dari tampilan angka-angka yang ada. Gimana? Keren nggak? Makanya ya adik-adik, dalam belajar statistika ini harus semangat, harus senang. Ingat adik, bahwa statistika ini adalah, kalau adik masih di SMP, adalah sebuah basic, sebuah dasar yang akan sangat penting nanti ke depannya. Tentu SMA akan terulang kembali lebih dalam. Di perguruan tinggi itu saya jamin deh, semuanya menggunakan statistika. Semuanya, termasuk di hukum ya, termasuk di soshum lainnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pengolahan data. Mereka semuanya sebelum sarjana akan mengalami yang namanya skripsi, di mana skripsi adalah sebuah pengolahan data. Bagaimana bisa terhindar dari yang namanya statistika. Jadi penting banget adik ya. Dan satu lagi adik yang perlu pahami, jadi kalau yang jurusan non eksak, non matematika saja itu menggunakan statistika, kamu bayangkan bagaimana jurusan-jurusan eksak seperti di teknik, di kedokteran, di pertanian, di peternakan, ya, atau di yang lainnya yang berbasic ilmu-ilmu eksak. Pasti statistika ini teramat sangat penting gitu ya. Jadi dimulai pemahaman yang benar, mendasar, sehingga besok ketika akan dikembangkan adik-adik sudah punya konsep dasar yang luar biasa gitu adik ya. Iya dong. Oke, kita sudah sampai yang C ya, masih membicarakan tentang yang namanya tabel gitu. Oke. Jadi kalau tabel yang dipelajari di SMP ini ada 3 macam aja, Dek ya. Yang pertama tadi apa, Dek? Masih ingat? Adalah baris dan kolom. Kemudian yang kedua apa, Dek? Tabel kontingensi. Dan yang ketiga adalah tabel frekuensi kumulatif, ya. Nah, adik-adik, menganalisis data ini tidak hanya dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah data yang dalam bentuk diagram. Ingat ya, data itu, tabel itu berbeda dengan diagram. Oke. Kalau yang namanya diagram, ini nanti ada bermacam-macam juga, ya. Akan ada diagram batang, ada diagram garis, juga ada diagram lingkaran. Itu yang akan dipelajari. Nah, diagram batang sekarang, perhatian. Ini langsung pada satu contoh adik ya. Diagram batang dari persediaan beras di gudang. Oke. Ada 2 sumbu adik ya. Ini sumbu datar menyatakan berat beras dalam kilogram.
Kemudian sumbu tegak menyatakan banyak karung. Jadi maksudnya apa ini? Berarti beras yang beratnya 5 kg itu ada 15 karung kan gitu ya. Betul ya? Mari kita baca. Terus ini apa artinya? Beras yang beratnya 10 kg itu ada 30 karung. Beras yang 20 gram itu ada 45 karung. Yang 25 kg ada 10 karung. Gitu ya. Ini cara membacanya seperti itu. Oke, setelah kita bisa membaca, tentu kita juga harus bisa menjawab apa yang diinginkan dari persoalan yang ada di bawah ini. Ada 3 macam di sini adik ya. Perhatikan, dari diagram batang di atas tentukan. Yang pertama, yang A ya. Persediaan beras di gudang adalah berapa karung? Oke. Adik-adik, persediaan beras di gudang. Wow. Gimana ini? Berarti sini satuannya ada berapa karung? Oke. Ingat ya, banyak karung tadi sumbu apa, Dik? Sumbu tegak kan? Kalau berapa karung itu berarti tidak memandang karung itu isinya berapa. Tidak. Isinya 5 kg satu karung ya satu karung, 10 kg satu karung ya satu karung. Karena ini hanya berapa karung. Berarti yang kita hitung angka mana, Adik? Tentu saja di sini ada angka 15 ditambah. Terus mana, Adik? Oke, 30 tambah lagi. Berapa, Adik? 45. Tambah lagi, Adik. Berapa? 10. Ini untuk menjawab soal A. Betul ya? Mari kita hitung. 0 tambah 5, tentu 5. Tambah 0 tetap 5. Tambah 5, 0 nyimpen 1. Oke ya? 1 tambah 1, 2. Tambah 4, 6. Tambah 3, 9. Tambah 1, 10. Keren, bulat banget ya. Ini persediaan beras ternyata ada 100 karung di situ. Oke adik ya. Oke, kemudian bedakan dengan yang di bawah ya, soal yang di bawah. Tentukan persediaan beras di gudang adalah berapa ton. Nah, kalau ini namanya ton ya, tentu kita akan kilogramnya. Berarti gimana cara ngitungnya? Tentu saja adik, ini akan kepake bahwa yang 5 kg ada 15 karung. Berarti gimana? 5 kali 15. Gitu kan, Dek ya? Betul ya? Kemudian ditambah, Adik, yang 10 kg ada 30. Berarti gimana? 10 kali 30. Gitu ya? Kemudian lagi, yang 20 kg ada 45. Berarti ditambah 20 kali 45. Dan ditambah lagi, ya Dek ya, yang 25 kg ada berapa? 10. Berarti 25 itu dikalikan dengan 10. Oke. Ya gimana? Ini satuannya masih kilogram Adik ya, sesuai dengan data di soal itu. Sekarang mari kita cek satu persatu. 5 kali 15 tentu 75. Kemudian ditambah 10 kali 30, dia adalah 300. Tambah lagi 20 kali 45. 2 kali 45 90, tambahin 0. 900. Gila. Oke. Masih ada? Masih. 25 kali 10 tentu berapa, Dik? 250 ya. Akhirnya ini yang harus kita hitung. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Harus cocok, Dik. 1, 2, 3, 4. Oh, cocok ya. Ada 4 batang. Kalau sudah selisih ya dijamin salah gitu ya. Sekarang mari kita jumlah digit dari belakang Adik ya. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 5. Berarti berapa, Dik? Tentu saja 5. Betul ya? Enggak nyimpen ya? Enggak. Sekarang nomor 2 dari belakang. 5 tambah 0 berarti 5. Tambah 0 lagi berarti 5. Tambah 7, 12. Oke? Nyimpennya 1 Adik. Terus digit ketiga. Tadi nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. 12 tambah 3, 15. Ini sudah tidak ada ya? Sudah. Di sini 15. Wow, keren kita dapatkan jawaban. Ya, gimana? Mudah kan? Iya, ternyata menginformasikan banyak hal dari yang namanya diagram batang itu. Dan semua ya, semua analisis data di statistika ini menginformasikan banyak hal. Oke, berikutnya Adik yang C, selisih berat beras karung terbanyak dengan karung paling sedikit gitu ya. Jadi yang
beratnya paling gede dengan beratnya paling kecil. Maksudnya gitu adik. Selisihnya. Gimana ini? Ya mari kita hitung. Yang selisih berat beras karung terbanyak. Nah, karung terbanyak. Yang beratnya paling banyak itu yang mana coba? Dengan karung paling sedikit. Ya, selisihnya itu selisih berat beras. Ya, berarti tentu nanti adalah berat beras, ya, itu kita kalikan dengan banyaknya karung. Misalnya ini kelihatan tinggi banget, coba kita curigai. Berarti ini kan 20 kali 45. Berapa adik? Tadi udah dihitung ya, 900 ternyata. Oke. Ya. Kemudian yang paling sedikit, ini apa ini ya? Jangan-jangan ini atau ini ya. Berarti kalau kita ragu kita hitung aja. Ini 25 kali 10. Berapa adik? 250. Sekarang tadi kalau yang ini berapa adik? 5 kali 15. Berapa adik? Dia adalah 75 gitu ya. Selisih berat beras karung terbanyak ya dengan karung paling sedikit. Karung terbanyak itu adalah ya ada 45 berarti yang ini ya. Kemudian berat beras ya karung yang paling sedikit. Nah, ini yang paling sedikit itu beratnya loh dek ya, bukan banyak karungnya. Jadi ke subjek depan. Berarti kalau ini 250 ini 75 berarti yang mana? Tentu pakainya yang 75. Jadi kita selisihkan angka berapa dek? Dia adalah 900 dikurangi dengan 75 ya. Tentu adik-adik dapatkan ini berapa dek? 825 kilogram. Jadi tetap kilogram. Kenapa? Selisihnya selisih berat, bukan selisih banyaknya karung. Hati-hati, karena ini bisa terkecoh. Kalau banyaknya karung tersedikit kan ini ya dek ya. Tapi ini selisih beratnya, bukan banyaknya karung, gitu ya. Maka kalimat-kalimat seperti ini adik harus cermati yang sedalam mungkin, sedetail mungkin. Itulah pengecoh-pengecoh dalam suatu pertanyaan di suatu permasalahan ya. Jadi tetap kuasai bahasanya secara baik ya. Tapi tenang adik, bahasa-bahasa ini adalah bahasa Indonesia ya. Sementara kita juga orang Indonesia. Jadi ya gampang orang Indonesia baca bahasa Indonesia, gampang kan? Atau adik pengen bahasa Inggris? Ya adik yang pengen, the Prams tidak. Gitu adik ya. Oke. Nah, ini yang namanya diagram batang. Oke, sudah berlalu. Sekarang kita lanjutkan ya, berikutnya. Diagram yang kedua namanya adalah diagram garis. Ya, sekilas adik, itu kan hampir sama dengan diagram batang, hampir sama. Tapi sama atau enggak? Tentu saja berbeda. Nah, apa perbedaan paling mencolok dari yang namanya diagram garis? Kalau tadi diagram batang, tentu saja ada sebuah batang yang tegak, ya, kemudian dia punya nilai yang satu dan yang lain itu tidak dihubungkan. Tapi kalau ini tidak ada batang tegaknya, yang ada hanya adalah sebuah titik perpotongan antara dua sumbu yang ada, kemudian setiap nilai itu dihubungkan dengan garis. Makanya disebut diagram garis. Ya, ingat ya, kalau di diagram batang tidak dihubungkan dengan garis. Itu perbedaannya. Oke, langsung dicontoh ini. Diagram garis panjang bayi terhadap usia. Ya, tentu panjang badannya. Jadi yang arah tegak ini adalah panjang badan, yang arah datar ini adalah usianya. Gitu adik ya. Artinya apa? Di usia 0 panjangnya 20 cm gitu loh ya maksudnya. Ini apa? Usia 1 bulan panjangnya menjadi, lah ini. Ini harus cermat nanti melihat angka ini ya adik ya. Oke, nanti saja setelah di soal kita akan cermati secara baik. Sekarang soal pertama. Tentukan, jadi perintahnya di sini adik ya, tentukan pertambahan panjang badan terbesar. Ya, bagaimana adik? Terbesar. Kalau yang namanya terbesar itu tentu yang paling miring ke atas adik ya. Jadi kalau ini miring, kita pilih yang paling miring ke atas, itu yang terbesar. Ya, yang mana yang paling miring? Sekilas saja sudah tampak ini loh yang paling miring. Ini adik ya, ini paling miring. Oke. Setuju ya, paling miring? Jelas gitu. Pertambahan panjangnya berapa? Berarti ya angka ini
pertambahan panjang yang sana ya, dikurangi angka ini. Baik adik, coba dibaca. Angka ini berapa? Kita cek. Ini 40, ini 60, padahal ini betul-betul di tengah ya. Ini dijadikan 4 bagian, tapi kan ini di tengah. Berarti antara 40 dan 60 berapa adik? Dia adalah 50, tentu ya. Sementara ini mulainya dari sini, hati-hati. Ini angka berapa? Adik, perhatian. Ini 20, ini 40. Terbagi 4. Berarti ini adalah 22 setengah. Terbagi 4, sorry ya. Kalau terbagi 4 berarti isinya 5 ya. Ini 25, ini 30, 35, 40. Tuh, pas ya. Berarti di sini ini angka berapa, Adik? Dia adalah angka 30. Gitu ya. Berarti ini angka berapa, Adik? Antara 30 dan 40 tentu saja 35 ya. Pertambahan panjangnya berarti tentu selisihnya berapa, Adik? 50 dikurangi dengan 35. Berapa ini? Ya, 15. Dalam apa? Sentimeter. Itulah pertambahan panjang badan terbesar. Bisa deh ya. Kalau yang lain kan pasti lebih kecil dari itu ya. Terbesar itu langsung kelihatan ternyata. Kalau terkecil jelas ini nanti. Ini juga ditanyakan pertambahan panjang terkecil. Wow, boleh ya. Boleh, enggak masalah. Oke. Mari. Yang terkecil ya. Berarti interval mana? Ini ada ya, kelihatan ya, yang paling tidak miring. Ini yang terkecil. Oke, ini saya pakai, ternyata ini angkanya 35. Kemudian juga ini berarti ya. Ini adik, ini angka berapa? Mari, berarti ya pas banget ya, angka 30 ya, selisihnya. Berarti tentu saja adalah 5. Wow, ternyata gampang banget ya. 5 apa adik? Ya, kalau ini pertambahan panjang ya 5 cm gitu ya. Pertambahan panjang badan tapi yang terkecil. Oke. Gitu adik, tahu ya? Baiklah. Kemudian masih ada soal yang C adik. Perhatian. Panjang badan bayi pada usia setengah bulan. Wow. Ini adanya 0 dan 1. Tapi ditanya setengah, kan berarti di tengah ini adik. Di tengah ya kita tarik garis ke atas. Karena ini di tengah berarti ini juga pertengahan antara 20 dan 30 adik. Gitu aja kan ya. Pertengahannya berapa antara 20 dan 30 itu? Tentu 25 sudah terbaca. Jawabannya berapa adik? 25 cm. Oke ya. Saya kira penjelasan saya cukup sangat jelas ya. Penting adik cermat, mengamati data, mengerti bahasa, kemudian menangkap makna ya. Ini yang tentu saja teramat sangat penting gitu ya. Ini cara membaca diagram garis adik. Baiklah, selanjutnya adalah tentang masih diagram lagi ya, seperti yang tadi The Brams katakan. Masih ada yaitu namanya diagram lingkaran gitu ya. Oke, adik-adik, pada diagram lingkaran ini merupakan diagram yang menunjukkan data dalam bentuk lingkaran ya gitu. Jadi penyajiannya itu berupa sebuah lingkaran. Adapun jenisnya ada lingkaran normal, artinya normal itu ya dalam lingkaran itu hanya angka-angka. Jadi subjek ini banyaknya angka sekian, ini sekian, ini sekian gitu aja ya. Untuk itu saya kira tidak perlu untuk Brams tampilkan. Nah, dua hal yang lebih penting yaitu derajat dan persen gitu adik ya. Kalau derajat ya berarti satu lingkaran itu tentu 360 derajat. Sedangkan yang persen satu lingkaran itu menjadi 100%. Ini prinsip dasarnya seperti itu. Nah, detailnya seperti apa? Oke, kita mulai yang derajat dulu ya. Nah, kalau kita menghitung nilai yang diperlukan, nilai yang diinginkan, maka tentu kita bandingkan nilai sudut itu dengan sudut satu lingkaran penuh kali nilai total. Ini rumus dasar ya untuk mencari bagian-bagian dari diagram lingkaran yang diwujudkan dalam derajat. Oke adik ya. Kita coba soalnya, perhatian. Bahwa sekolah memiliki 1260 siswa. Semua harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler yang ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran berikut. Oke, ini diagramnya adik, betul dalam derajat ya, betul banget. Soalnya adalah berapa
banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Adik, di mana musik? Mari kita cari. Oh, ternyata di sini, Adik. Ada berapa siswa itu? Oke ya. Nah, mari kita kerjakan bersama. Tentang musik, sekarang derajat dari musik ya. Baca derajat gitu Adik ya, cakep ya. Oke. Tentu Adik, semuanya berapa derajat ini? Semuanya adalah 360 derajat gitu ya. Adik kurangi dengan yang lainnya kan gitu ya. Satu lingkaran itu ada musik dan yang lainnya. Berarti kurangi berapa itu? Urut sini ya. Ada 130. Tambah sebagai pengurang nanti. 100 tambah lagi sebagai pengurang berapa Adik? 80 gitu ya. Nah, mari kita hitung. Yang ini 360 ini berapa ya? Langsung aja. Ini 180, 130. Berarti 18 ditambah 13, dia adalah 310. Betul ya? 13 ditambah 18. Oke, betul banget. Ternyata berapa derajat tadi? Ini derajat ya satuannya. Tentu dia adalah 50 derajat. Oke, gitu Adik ya. Nah, sehingga Adik, langkah kita berikutnya adalah ada berapa siswa? Berarti kita kembali pada rumus ini. Nilai yang diperlukan itu ya. Berarti yang banyak siswa yang mengikuti musik yang diperlukan adalah ini. Derajatnya adalah 50. Dibagi satu lingkaran penuh itu 360 ya. Lalu Adik kalikan dengan 1260 siswa. Begitu Adik ya. Oke. Gimana menjangkau angka itu? Tidak masalah ya. Tentu saja sangat tidak masalah. Nah, selanjutnya ini hanya urusan menghitung ini ya. Urusan menghitung coret dulu nolnya. Nanti kan jadi lebih sederhana. Boleh ya? Sehingga 126 dibagi dengan 36. Oke? 36 itu kalau kita kalikan 3 kan ya 108. Iya, betul ya. 108 kalau 126 berarti masih ada 18. 18 itu setengahnya 36. Wow, berarti kalau ini kita coret, bisa kan kita coret, berarti dia adalah 3,5 gitu loh. Mari Adik semakin akrab dengan angka. Gimana tadi? Nyoret kok bisa 3,5. Jadi 36 itu kalau kali 3 dia 108. Padahal 126 kurangi 108 itu 18, setengahnya 36. Makanya 3,5. Akhirnya tinggal 3,5 itu ya, Adik kalikan dengan 50 gitu ya. 3,5, 50 kalau kali 3 berapa Adik? Tentu kan 150 ya. Tapi ada setengah, setengah kali 50, dia adalah 25. Jadi berapa hasilnya? Adalah 175 ya kan, 150 tambah 25 siswa. Wow, kenapa The Prams kok ngitungnya enteng banget ya, nggak pernah ngalikan apa pakai porogapit, nggak pernah pakai perkalian itu. Nah, makanya trik cepat The Prams ini adalah modal yang sangat membantu ya. Adik pahami, adik biasakan ya, tentu akan jauh mempercepat langkah, akan mempercepat penghitungan, dan ujung-ujungnya Adik akan menjadi seorang pemenang. Itu kan cita-citanya. Oke. Jadi Adik, inilah contoh ya diagram lingkaran yang dalam derajat ya. Tentu saja setelah itu kita ada yang dalam persen. Oke. Tetap setia, kita lanjutkan dan tetap semangat Adik ya semuanya. Baiklah. Sekarang ini yang dalam bentuk persentase ya. Begitu. Perhatian. Kalau dalam persentase tadi ya, kita sudah tahu bahwa satu lingkaran itu adalah 100% gitu ya. Kita sudah perjanjian di depan. Nah, nilai yang ditanyakan, ini rumus dasarnya Adik, adalah nilai persentase dibagi 100% kali nilai total. Serupa ya. Kalau tadi adalah nilai derajat dibagi 360. Kalau ini nilai persentase dibagi 100. Ataupun yang lain menyesuaikan gitu ya. Oke, baiklah adik-adik, di contoh ini mari kita pelajari.
Dari data pada diagram lingkaran di bawah ini, total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300 item. Total ini ya, total. Nah, di rumus nanti juga ada total gitu ya. Kemudian lagi, berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian? Yang ditanyakan adalah anak-anak. Mari kita lihat anak, ini remaja, dewasa. Oh, di sini ternyata anak ya. Gitu adik. Oke. Tentu saja kita cari nilai persen ya. Persen dari anak. Begitu adik. Persen dari anak. Ya, totalnya berapa persen tadi adik? Kan 100 ya. 100% totalnya. Kemudian dikurangi dengan, nah yang ada. Ada berapa itu? Ada 40 plus sebagai pengurang ya. 38. Ini dalam persen ya. Karena kita cari persen anak. Tentu saja mari adik 100 itu dikurangi ini berapa tahu ditambah tentu saja 78. Dalam apa adik? Persen dik ya. Oke. 100 kurangi 78 masa susah? Enggak adik ya. Kalau kurangi 80 itu kan 20. Berarti kurangi 78 adalah 22%. Oke ya. Nah, setelah itu baru kita cari sesuai yang ditanyakan ya, yaitu apa? Banyak item pakaian. Jadi nilai yang ditanyakan ya, banyak item pakaian anak-anak ya. Anak-anak berarti ayo nilai persentase anaknya tadi berapa adik? 22% dibagi 100% kali total. Nah, tadi totalnya ada berapa adik? Ada 300. Persen dan persen dicoret boleh? Sangat boleh ya. Lalu adik 100 dengan ini habis ya. Ya udah langsung selesai, langsung jawab. 22 kali 3 tentulah 66. 66 apa adik? 66 item pakaian. Begitu ya. Ternyata gampang adik ya, baik dalam persentase maupun dalam derajat. Oke adik-adik. Tapi hati-hati kita masih belum ya. Masih dalam bahasan ini ya. Tetapi tinjauannya lain, artinya ada satu perumusan yang adik juga harus mengerti yang namanya rumus teori perbandingan dalam diagram lingkaran ini. Oke ya. Kalau yang tadi adik dua soal contoh tadi kan kita punya nilai totalnya semua, tapi ada soal yang tidak pakai nilai total, contohnya nanti 1 dan 2 langsung di satu halaman ini. Maka ketika itu kita pakai teori perbandingan adik, yaitu persen A dibanding persen B itu sama dengan nilai A dibanding nilai B. Artinya apa? Bahwa persen A itu berbanding lurus dengan nilai A. Berarti prosentase sesuatu ya, itu berbanding lurus dengan nilai sesuatu. Itu ya, banding lurus atau sebalik ya. Pastinya lurus bukan terbalik ya. Atau sebanding maksudnya. Begitu pula derajat adik. Derajat A itu sebanding dengan nilai A. Jadi derajat A per derajat B ya nilai A per nilai B gitu ya. Ini adalah rumus teori perbandingan yang di soal ini cirinya adalah tidak ada nilai total. Maka baru adik-adik gunakan ini. Gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang mari kita bereskan soal-soal ini. Contoh nomor 1. Jika banyak koleksi buku umum adalah 50. Umum mana? Di sini ya. Umum adalah 50. Maka banyak buku komputer berapa? Yang ditanyakan komputer. Oke. Lihat ini persen apa derajat? Ternyata persen. Berarti kita pakai ini. Jadi ya. Berarti gimana? Persen dari umum. Nah, kita ambil huruf awalnya adik ya. Ya, kemudian dibagi dengan kita bandingkan persen dari yang ditanyakan apa? Komputer, ya. Berarti di sini adalah apa, adik? Nilai dari umum dibagi nilai dari komputer. Ini akan kita pakai. Bagaimana, adik? Bisa difahami ya? Mari kita lihat persentase umum sudah ada belum? Oh, ternyata belum. Ya udah kita cari seperti cara kita tadi, ya. Kita di sini aja, adik ya. Mari. Persentase umum itu bagaimana? Ingat tadi semuanya berapa persen? 100 dikurangi, pengurangnya ada siapa adik ini? Urut sini 25.
lagi. Tidak ada sudut tapi ada tanda sikunya. Berarti berapa adik? 90. Tambah lagi adik, berapa ini? 10. Tambah lagi adik, berapa? Komputer. Ya. Komputernya sudah ada belum? Sorry, di sini persen umum ya, kita lihat lagi. Umum 50, ternyata persen umumnya sudah ada ya. Kita keliru, ini justru yang ditanya bukan umum tapi apa? Komputer. Nah, salah pencet adik ya. Yang belum ada kan komputer. Jadi ini terus dikurangi yang umum. Umum berapa adik? 90. Kita cek lagi, betul ya? 20, 90, 10, 90 ya, karena ini siku-siku gitu deh ya. Oke, sehingga ini berapa? Mari kita lihat, sorry, sebentar. Oh, ini ternyata persen. Yo, kalau siku jangan 90 ya. Nah, ini namanya tercampur dengan derajat ya. Kalau siku berarti berapa persen adik? Gimana sih? Siku kan seperempat lingkaran, berarti 25%. Gitu adik ya. Keliru, salah pencet. Jadi yang 90 ini diganti adik ya. Bukan 90 tapi berapa? 25. Ini juga adik ya. 25 gitu. Ya, maka harus hati-hati ya antara persen dengan derajat. Siku-siku seperempat lingkaran ya, berarti itu 25% gitu ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan berapa ini hasilnya. Ternyata adalah 100 dikurangi dengan, yuk. Yang ini 50, 60, 20 berarti 80. Oh, keren. Ketemu ya. Ternyata adalah 20%. Udah, mari kita pakai ya. Kita pakai angka-angka itu adik-adik semuanya. Persentase U. Berapa, Dek? 25%. Persentase K, ya, ini tadi yang kita pakai baru saja. 20, gitu deh ya. Nilai U, ya, adalah 50 eksemplar. Dibagi nilai K memang ditanya gitu. Ya, oke adik, selebihnya adalah perkalian silang aja. Perkalian silang tahu ya, harus tahu. Gimana tadi itu? Ini kali ini sama dengan ini kali ini. Itu perkalian silang. Jadi apa adik? 25 kali K, 25K. Sama dengan 50 kali 20 gitu ya. Maka inilah K. 50 kali 20 dibagi 25. Wow, keren ya. Tinggal kita coret. Jret-jret berapa adik? Tentu 2. Ya, masa ngitung kayak gini pakai kalkulator enggak dek ya? Tinggal 2 kali 20 berapa adik? 40 ya. 40 apa adik? 40 eksemplar buku. Selesai deh. Ini loh adik ya, yang namanya teori perbandingan. Ini dalam bentuk persen. Oke. Jadi ternyata the pram saja ya sempat tercampur adik. Maka harus cermat ya. Harus konsentrasi penuh. Ya, antara persen dengan derajat. Oke. Sekarang contoh 2, perhatian. Kalau ini dalam apa adik? Dalam derajat gitu ya. Perhatian semua. Diagram lingkaran di bawah menggambarkan kegiatan pada waktu luang dari sejumlah responden. Jika banyak responden yang berkebun, ya, jadi waktu luangnya untuk berkebun, ini ada 200 orang. Tentukan banyak responden yang membaca. Begitu adik. Berarti kebun K, membaca M. Kita misalkan begitu adik ya. Oke. Mari. Karena di sini derajat ya berarti derajat A ya. Kita pakainya rumus itu. Derajat K ya dibagi dengan ini adik. Derajat apa? M gitu ya. Nanti sama dengan nilai K dibagi dengan nilai M. Ini deh ya rumus perbandingan kita. Kita pakai ini. Oke adik. Ternyata yang belum ada apa dek? Dia adalah derajat dari membaca. Jadi mari kita cari derajat dari M. Ini loh membaca itu di sini. Betul kan? Belum ada? Iya. Kalau ini siku, derajat loh ya. Ingat, ayo 25 apa 90? Nah, karena derajat tentu 90. Kita tulis biar nggak kebalik adik ya. Dan karena derajat berarti satu lingkaran penuh ya. Adik kurangi dengan ya urut. Sini adalah 60. Terus 30. Lalu 120, kemudian 90 gitu ya. Mari kita lanjut. 360 dikurangi dengan berapa adik? Ini 63 berarti 90 sama 120
12 tambah 9, 210 tambah 90. Ternyata 300 ya. Sehingga di sini berapa adik? Ternyata 60 derajat. Udah ketemu. Kalau udah, mari kita hitung adik ya, sesuai dengan rumus ini. Derajat K berkebun, mana tadi? Ini adik ya, berapa adik? 120. Derajat M yang kita cari baru saja, berapa adik? 60. Nilai K berkebun berapa orang? 200 orang. Kemudian nilai M membaca memang ditanyakan. Gitu adik ya. Sama kayak tadi perkalian silang berarti 120 M sama dengan 60 kali 200. Gitu dulu ya. Jadi siapa M itu? 60 kali 200 dibagi dengan 120. Oh, tampaknya angkanya keren banget adik. Langsung coret ya, bagi 61. Bagi 60 berapa adik? 2. Ya ampun ya. Cantik banget adik jawabannya. Ya, 200 bagi 2 berapa adik? Oke, tentu ada 100. 100 apa? 100 orang, bukan 100 apa kebun atau membaca ya, tapi ini satuannya sudah orang. Gitu adik ya. Oke, baiklah adik-adik ya, dalam durasi yang lumayan ya, hampir 1 jam, ini ada sekitar 60 menitan ini, kita memahami sudah lebih dari 50% materi statistika SMP ya. Meskipun dalam subbab ini adalah menganalisis data adalah baru satu subbab. Dan ini di bagian 1 kita akhiri dulu di sini. Nanti kita akan bersambung lagi pada bagian kedua, yaitu ukuran pemusatan data maupun ukuran penyebaran data. Tetap semangat belajar statistik ya, statistika, supaya adik-adik punya dasar yang bagus untuk nanti studi apapun. Juga pastinya orang yang pandai dalam statistika ini akan banyak digunakan dalam kehidupan. Ya, dalam kehidupan mungkin adik membaca suatu denah, membaca suatu diagram, membaca apapun yang di situ dalam angka-angka, maka dengan cepat adik bisa menangkapnya. Dan ini sudah eranya, era digital pasti banyak seperti itu. Maka hidup di era digital, kalau adik ilmu statistikanya rendah atau bahkan buta, mengerikan karena banyak informasi yang tidak adik-adik pahami gitu ya. Oke, baik, masih tetap setia dan jangan lupa untuk berlangganan ya, subscribe di channel The Prams ini, channel pembelajar semua jenjang SD, SMP, SMA, bahkan masuk UTBK sampai PKN STAN dan kedinasan-kedinasan yang lain, termasuk masuk CPNS. Oke, maka The Prams adalah mitra belajar di seluruh Nusantara. Itu adik-adik ya, tetap semangat ya, dan akhirnya adik-adik silahkan lanjutkan di bagian berikutnya. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.